Nggak tahu belum kalau dua lady rocker legendaris Indonesia mau konser loh. Mereka adalah Nicky Astria dan Atik CB. Konser ini akan digelar pada 11 Oktober 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Ini konser ketiga Nicky Astria yang tiketnya kembali ludes loh. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya yang merindukan dan menantikan penampilan Nicky Astria. Di dua konser sebelumnya, Nicky cuma sendirian, tapi kali ini dia dikasih kawan sepadan yaitu Atik CB. Keduanya adalah kawan lama yang sama-sama lady rock kebanggaan Indonesia. Gak cuma mereka aja, ada juga Reza Artamevia yang jadi bintang tamu di konser mereka nanti. Mereka juga menggandeng Rio Ricardo sebagai musik direktor. Gak lengkap nih kalau kita nggak bahas juga profil dari kedua lady rock ini. Mari kita gaskan. Nicky Astria atau bernama lengkap Haja Nicky Nastiti Karya Devi, lahir pada tanggal 18 Oktober 1967. Boleh dipanggil Tete juga ya, karena dia keturunan Sunda. Nicky Astria memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Tatang Koswasi Wirahadi Maja dan ibunya bernama Andiena Heriati. Bakat Nicky sebagai penyanyi rock ditemukan dan diarahkan oleh legenda gitaris rock bernama Ian Antono pada album kedua Jarum Neraka di tahun 1985. Teteh Nicky adalah penyanyi yang terkenal karena punya range tinggi yang bisa nyampe 4 oktav dengan jenis suara soprano. Ada dua lagu yang membawa Teteh Nicky terkenal dan kedua lagu itu terdaftar sebagai dua lagu terbaik sepanjang masa oleh Rolling Stones Indonesia pada tahun 2009. Lagu itu adalah Jarum Neraka dan Tangan-Tangan Setan. Keren banget nih lagu, dengerin deh kalau nggak percaya. Teteh Nicky udah menjalani karir yang sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 1980-an. Dia udah merilis 30 album studio dari tahun 1984 sampai sekarang. Teteh Nicky udah debut dari tahun 1984 sampai 2022 dan udah nggak terlalu aktif lagi dalam industri musik Indonesia. Ya cuma kalau ada tawaran konser, Teteh Nicky nggak kuat untuk menolaknya, soalnya kan jiwa rocknya masih ada. Beberapa lagu yang melambungkan namanya sebagai legenda musik rock Indonesia adalah Tangan-Tangan Setan, Jarum Neraka, Mengapa, Dia Sinar, Misteri Cinta, Kau, Uang, Matahari dan Rembulan, Tertipu Lagi, dan Pijar, serta beberapa lagu yang direkam bersama Ahmad Albar seperti Jangan Ada Luka dan Asmaramu Asmaraku. Teteh Nicky menikah sama Gunanta Afrima pada Juli 2005. Setelah sebelumnya dia udah dua kali gagal menikah. Nah, berikutnya ada Atik Prasetyawati atau biasa dipanggil Atik CB yang lahir tanggal 25 Mei 1963. Dia adalah penyanyi Indonesia yang punya hits terbanyak di industri musik Indonesia. Atik CB mengawali karirnya di usia yang terbilang muda. Dia udah mulai ngeband waktu masih sekolah di SMP Negeri 1 Kediri. Dia ngeband bersama bandnya CB Band dan udah sering ikut festival band di luar sekolah. Nama CB artinya Canda Birawa yang dijadikan nama belakangnya hingga sekarang. Waktu dia udah SMA, dia makin menekuni dunia tarik suara. Gak cuma main di pentas aja, dia juga nyoba ikut audisi yang populer di Jawa Timur untuk nyari penyanyi baru di TVRI. Nah, di sini Atik pun lolos dan makin sering tampil di TV. Nah, karena hal ini, Atik pun ditawari rekaman sama beberapa perusahaan rekaman di Surabaya dan sempat merilis beberapa album. Dan ini jadi album pertama Atik CB. Gak lama kemudian, datang tawaran dari Jakarta milik musisi Arianto, yakni Arco Records. Ya, karena ini, Atik jadi ninggalin kuliahnya yang ada di Malang. Setelah merilis beberapa album dari tahun 1980 hingga 1983, Atik pun merasa sedih karena belum mendapat respon yang baik dari belantika musik Indonesia. Di tahun 1984, Atik CB merilis album terakhirnya bersama Arianto berjudul Ilusi Pagi. Karena lagu ini mendapat sambutan baik dari radio-radio, nama Atik CB pun mulai diperhitungkan. Di tahun yang sama, Atik CB dapat kontrak dari Purnama Records, yaitu sebuah label rekaman yang isinya artis-artis besar Indonesia. Nah, di Purnama Records ini, Atik membuat album yang berjudul Transisi dan Erwin Gutawa dipercaya sebagai musik direktor di album ini. Di album ini, lagu berjudul Risau jadi jagoan untuk radio dengan lirik puitis dan aransemen serta suara Atik CB. Lagu ini jadi sangat populer. Lagu Risau juga ada di tangga nomor 1 selama berminggu-minggu di tahun 1985. Karena sukses di album ini, nama Atik CB mulai disegani. Namanya mulai disegani sama beberapa musisi papan atas Indonesia waktu itu. Dan di tahun 1985, Atik bikin album kedua berjudul Di Sudut Kemegahan Hidupnya. Cuma, ya sayangnya album ini nggak sehebat album pertama. Walaupun ada beberapa lagu yang juga hits di radio, contohnya lagu Hayalanku. Waktu Atik sibuk menggarap album solonya, Atik juga sibuk sama proyek James F. Proyek ini juga melibatkan puluhan penyanyi Indonesia. Dan disinilah Atik jumpa sama Nicky Astria dan Ikang Fauji. Dan mereka menyanyikan lagu Ku Ajak Kau Kembali.
Selain itu juga, Atik CB pernah bergabung dalam grup vokal Rumpis bersama Trie Utami, Melida, dan Vina Panduwinata yang mempopulerkan lagu Nurlela. Ia juga pernah bergabung dengan grup Ada Rapta bersama Titi Hamzah, Titi DJ, dan Enda Subroto, di mana mereka merilis ulang lagu-lagu milik Dara Puspita. Tapi di tahun 90-an, Atik CB pernah tersandung masalah waktu sampul albumnya ada gambar Palu dan Arit, yang nggak lain adalah lambang Partai Komunis yang terlarang di Indonesia. Atik CB menikah sama Roni Sianturi waktu umurnya 25 tahun. Pernikahan itu cuma berjalan 3 tahun dan tidak membuahkan anak. Atik CB bercerai sama Roni di tahun 1994 dan menikah lagi sama Lauren Smith. Atik CB dan Smith tinggal di Amerika dan menjadi warga sana. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kina Ani Smith dan Kendall Smith. Nah, gimana guys? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like ya. Dan kalau kalian punya cerita atau tanggapan tentang kabar ini, bolehlah cerita di kolom komentar. Terima kasih nih untuk kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya tentang musisi legendaris. Saya Edi pamit undur diri. Bye.